kitab itu apa? Rukun iman keberapa? Iman pada kitab Allah. 3, sing keras 3. Nanti kamu tak ajak mengamati video ini. Perhatikan video ini. Ainun tiap hari baca Al-Quran nggak? Ya Pak. Habis sholatnya? Iya, harus saling menanya. Terus mengevaluasi, kamu harus mencari tadi. Terus berkomunikasi, ada feedback, ada yang bertanya, ada yang menjawab tentang kitab-kitab Allah. Berarti ya harus cerewet. Ya. Terus penguatan materinya, plot apa itu Zabur, apa itu Injil, dan apa itu Al-Quran kan gitu. Ya, gimana? Tugas kelompok itu mencari perilaku yang mencerminkan anak pada kitab Allah atau tidak? Kamu itu juga puasa Ramadannya oke, tutur sapanya bagaimana, apa yang kita binatang bilang sandu. Ayo maju, satu-satu ambil kemudian. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makna beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman pada kitab-kitab Allah adalah artinya iman artinya percaya, yakin. Iman pada kitab-kitab Allah berarti mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul atau utusannya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti juga mempercayai, meyakini bahwa seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan pada para nabi dan rasulnya adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu perilaku yang mencerminkan iman pada kitab-kitab Allah adalah 1. Peduli kepada orang lain, 2. Saling menasihati, 3. Selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitabnya, 4. Selalu mengamalkan perilaku baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitab. Mengenal presentasi saya, sebenarnya belajar yang mau bertanya. Untuk memotong kuku, apakah itu termasuk perbuatan? Ada hadisnya, Karena hadis Rasulullah ada di dalam Al-Quran. perintah untuk bersuci. Demikian presentasi saya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan makna beriman pada kitab Allah Taala yang berlaku sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan merumuskan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah. Perilaku yang mencerminkan beriman pada kitab-kitab Allah antara lain adalah meyakini bahwa kitab Allah benar datang dari Allah, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman khusus yang diturunkan pada kita, memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditayangkan? Cara kamu merumuskannya perilaku beriman pada kitab Allah itu caranya bagaimana? Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dituntun, dipandu dengan kitab Al-Quran gitu. Berarti beredarlah kamu di muka bumi ini, hiduplah kamu di muka bumi ini dengan mengamalkan kitab suci. Dari kelompok 4 mau bertanya, bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari beriman pada kitab-kitab Allah? Berikan contohnya. Mematuhi larangan atau perintah dari Menjalankan perintah yang ada di kitab suci dan menjauhi larangan perintah yang ada di kitab suci. contohnya melakukan sholat 5 waktu dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Yang Menjalankan sholat 5 waktu. Makan dari ibadah. tidak memakan daging babi. Lah minum arak bagaimana? Tidak minum minuman keras. Tidak mencuri, apalagi tidak. Presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membuktikan hikmah perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu 1. Yakin terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an dan semakin yakin bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang sempurna. 3. Bangga sebagai muslim karena kitab Al-Quran mudah dipahami oleh seluruh umat manusia. 4. Memberikan pemantapan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang saya bacakan, silakan bertanya. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Hikmah, buktinya hikmah berperilaku beriman pada kitab Allah. Buktinya dalam sehari-hari. Lebih rajin membaca Al-Quran dan memahami artinya. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Inna a'toina kalakausya, sesungguhnya kamu dikasih nikmat Allah yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurban. Jawaban saya atas pertanyaan dari para Kelompok 5. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuktikan hikmah perilaku beriman kepada kitab Allah yaitu dengan cara membaca kitab Al-Quran buat umat Islam. Kalau umat Kristen ya Injilnya dibaca, kalau umat Yahudi ya Tauratnya dibaca. Setelah dibaca, dipahami isinya, ditadaburi. Setelah paham isinya terus diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda semua sudah mengamalkan setiap hari-hari? Sudah. Contohnya apa? Sholat 5 waktu tepat pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makna beriman pada kitab-kitab Allah dengan perilaku menjaga kelestarian alam. Iman adalah membenarkan dengan dalam hati dan diucapkan dengan perbuatan amal, dan iman artinya percaya yakin. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab pada Rasul atau utusannya. Orang yang beriman kepada kitab tidak membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Kitab Allah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia serta petunjuk dan pedoman hidup. Pada surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dalam dianalisis bahwa ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila yang ada tanya, Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Apakah Diamalkan. diamalkan atau di
Taurat, Zabur, Injil. Bagaimana caranya itu, cara memahaminya? Padahal kita tahu Allah menurunkan 4 kitab suci kan? Nah, bagaimana jawabannya? Silakan dijawab. Diarahkan ke sawab 2. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Bagaimana caranya? Caranya kita umat Islam dianjurkan hanya untuk mengimaninya saja, bahwa Allah itu telah menurunkan Taurat, Zabur, Injil buat umat-umat yang terdahulu. Kita sebagai umat Islam mempercayai itu, dan kita umat Islam harus mengamalkan kitab suci Al-Qur'annya saja, tidak wajib mengamalkan Taurat, Zabur, Injil. Aku ya jawab gitu Pak tadi gimana nih pikir aku Pak? Iya Pak. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana contoh perilaku menjaga kelestarian alam sesuai dengan makna firman kepada kitab-kitab Allah? Tidak menebang pohon sembarangan, dengan naturalisasi atau menanam pohon kembali. Nah, apalagi? Saya Faradiza Apresiasi dari kelompok 5. Namanya? Faradiza Apresiasi. Apakah ada hadis yang berhubungan dengan perilaku menjaga kelestarian alam? Apakah? Ada hadis yang berhubungan dengan perilaku menjaga kebersihan. Apakah ada hadis yang berhubungan menjaga kelestarian alam? Saya dari kelompok 4. Namanya? Namanya Dasia Julia Rahma. Menjawab pertanyaan dari Faradiza kelompok 5. Bahwa? Berbunyi anadofat minal iman. Artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Presentasi dari kelompok kami tidak ada salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Harus dan wajib bagi seluruh umat manusia dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun tidak hanya itu, manusia juga harus mengamalkan bersikap dan berperilaku sesuai firman Allah dalam kitab-kitab Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasul dalam bentuk kitab-kitab perlu dipercayai kebenarannya, kemudian diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menandakan bahwa kita telah berperilaku iman kepada kitab Allah. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah antara lain: 1. Meyakini bahwa kitab Allah benar datang dari Allah. 2. Menjadikan kitab Allah sebagai pedoman khusus kitab yang diturunkan kepada kita. 3. Membaca dan melafalkan ayat yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran. 4. Menjalankan dan menjauhi larangan yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran. 5. Menjaga kesucian kitab-kitab Allah. 6. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada dalam kitab-kitab Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, silakan. Halo, gampang. Saya Aulia dari kelompok 3 ingin bertanya, kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah SWT dan kepada siapa saja, kepada siapa kitab tersebut diturunkan? Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Kan firman tapi nggak ada firmannya, bunyinya firmannya itu. Dan saya pengen tahu itu bunyinya gimana perilaku firman Allah tentang perilaku yang mencerminkan makna beriman pada kitab-kitab itu. Seperti ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran tidak ada yang ragu buat orang yang bertakwa. Malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, kitab dan qadar. Itu kalau ada dalil nabinya atau firmannya, apakah kalian sudah bisa menjalani perilakunya dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sudah. Contohnya? Sholat. Contohnya sholat, membaca Al-Quran, puasa, zakat, mau haji. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bernama Febri Santoso ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kesucian kitab-kitab Ada yang Allah? butuh. Cara menjaga kesucian kitab-kitab Allah yaitu dengan menghafal Al-Quran
menghafal isi yang ada di dalam kitab tersebut, membersihkan debu-debu yang menempel pada kitab-kitab tersebut, tidak apalagi meletakkan kitab Al-Quran di tempat yang suci dan bersih. Nah, meletakkan kitab Al-Quran di tempat yang suci dan tinggi. Apalagi? Tahfiz Al-Quran. Amin. Dan musyabakoh tilawatil Quran itu wujud untuk menjaga kesucian Al-Quran. Kemudian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih atas perhatian semua telah menjalankan kegiatan belajarnya dengan metode diskusi supaya kamu itu berlatih untuk menggali potensi yang ada di diri kamu semua. Latihan bicara, latihan bertanya, latihan fokus. Penguatan materinya perhatikan. Nah, orang Islam, beragama Islam, kamu harus siap-siap untuk mengamalkan Al-Quran sampai kamu dapat dalam keadaan muslim. Terus dibaca, dipahami artinya, terus diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran diamalkan seperti kamu memegang bara api dalam telapak tangan. Semakin kamu pegang, dia akan semakin padam dan kamu taklukkan ampun. Tapi kalau bara api itu kamu lepas, kamu pegang lagi, kamu lepas, pegang lagi, tanganmu lonyok, kamu tidak akan tunduk pada Al-Quran. Sekali kamu pegang kitabmu, kamu pegang, kamu akan dihargai orang. Allah menghargai malaikat malaikat. Itu penguatan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran di pagi hari ini membuat Anda semakin cerah, semakin dapat petunjuk untuk bisa bahagia di dunia dan akhirat karena memahami kitab sucinya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.